Assalamualaikum kawan, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, yaitu dengan channel saya Lulut Subekti Channel, yang pada kesempatan kali ini tetap pada pokok permasalahan ya, yaitu pendeteksian sumber air. Di sini sudah saya sediakan antena, kemudian acir. Acir ini adalah sebagai tanda ya, untuk menandai tempat air yang akan kita cek atau kita lihat nanti. Kemudian di sini ada tampai mboe ya. Di sini ada tampai mboe yang biasa digunakan untuk inter-inter ini ya. Nah, ini untuk apa ya kira-kira? Nah, begini ceritanya. Saya pernah dikasih cerita oleh orang tua bahwasanya pada waktu dulu ketika melihat sumber air, mendatangkan seorang dukun, itu katanya yaitu meminjam ini tampah ya, meminjam tampah yang punya rumah atau yang mau membuat sumur. Kemudian prosesnya cuman digelundungkan, maksudnya digelundungkan seperti itu. Nanti di mana tempat dia itu tengkurap, berarti di situ adalah tempat air. Di sini saya akan melakukan eksperimen atau uji coba, menguji kebenaran atau salah daripada cerita tersebut. Jadi di sini tidak ada istilahnya itu Jopo Montro, tidak ada. Kita cukup Bismillah ya, Bismillah, karena hanya Allah yang tahu. Jadi supaya tidak timbul persepsi bahwasannya orang-orang dulu itu adalah seorang dukun yang sakti ya, biarpun dia sakti juga ya. Tetapi di sini saya berargumen lain, yaitu kita lihat dari sisi yang lain, yaitu melalui teknologi atau apa ya, sesuatu yang dapat kita logika, yang jelas bentuknya tampah itu seperti ini ya, lihat seperti ini. Saya juga masih penasaran apakah ini nanti dapat digunakan untuk mendeteksi sumber air. Seandainya bisa, untuk penggunaannya apakah semua orang bisa? Nah, seperti ini kan tidak semua orang bisa melakukannya. Dan kalau semua orang bisa, ini hanya dilempar kemudian nanti berhenti di situ, kita deteksi ada. Jadi ya sangat mudah untuk semuanya saja yang mau membuat sumur. Jadi tinggal ambil tampahnya, lempar kemana, di situ berhentinya, diduduk, langsung digali ya. Jadi kali ini kita mengatakan seperti ini. Ini mitos atau fakta. Langsung kita lakukan percobaan atau uji coba. Jadi ini nanti saya gelundungkan. Ini di halaman rumah saya, biarpun sempit, tapi ini masih dapat digunakan untuk menggelundungkan ini ya. Jadi ini nanti tidak saya potong, langsung saya gelundungkan. Nanti di mana di situ dia berhenti, akan saya kasih tanda seperti ini. Ini nanti akan saya gelundungkan sebanyak 4 kali ya. Ini mas, ganti ini mas, tak gelundung nih, ini dicoba langsung. Oh iya, siap, siap. Wis. Yuk, kita gelundungan yuk. Iya. Di sana itu ya melumah dia. Ini melumah. Kotor ini mas. Di sini tadi. Nah, di sini. Sekarang kita gelundungkan dari sini.
arah sana sebanyak 4 kali ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa ini diponcok. Ya namanya eksperimen itu ya harus kita uji coba ya, kita uji coba. Benar. Ke arah sana sekarang masih ada 2, masih ada 2 mas, ada 2. 1, 2, 3, yuk. Pasar kok ini. Ya, di sana juga ini melumah. Kalau tadi dari situ murep. Sekali lagi kok ngemper mas. Kita coba lagi, kita gelundungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Ini sampahnya. Saya ambilkan antena. Cek mas, ini dhisik mas. Kita coba, kita deteksi. Dengan alat tampai mboi ya. Ini bukan mitos atau ini masih 1. Jadi masih 25% untuk kebenarannya. Kemudian yang ini duduk. Wow. Ini juga. Berarti ada 2. 50% kebenarannya. Kemudian yang ini mas di Cling. Nah, 75% masih ya, 75%. Ini ya, tidak terlalu kuat tapi ini juga ini ya. Berarti tinggal 1 yang di ujung sana itu. Mengponcotan omah. Kita mundur. Tidak apa-apa mundur, kalau memang ada ya akan bergerak juga. Wih. Berarti ini terbukti 100%. Saya coba sekali lagi, saya juga masih penasaran. Ini petak nih mas. Beneran ini didelok dhisik kan. Anu, jajal aku sing ngelempar. Genten ini. Kayak dijebal sih. Masnya yang akan melempar. Ya mas, ganti yang melempar gantian. Kapan? Rene apa piye? Ini ya. Nah ini. Nah itu di sebelahnya itu. Yes. 1 lagi mas, tambahan aneh mas. Lore jebolan ping 4 kan. Tidak ada rekayasa. Bisa karemu. Nah, ini bermain gelinding-gelindingan ini anak saya. Oh, kalau diulang saja itu berada di dekatnya kok. Munggah barang itu. Diulang itu natap. Diulang natap. Nah, ini demen ya anakku ini. Iya, dikasih tanda.
sak karepmu. Munggah-munggah lek ketatap pager ya. Wis. Nah, ini dia. Sekali lagi masih ada satu ya. Ini sangat-sangat berdekatan sekali nih. Wah, itu ndak pas lagi kok. Win cedeke wi lek iso rada adoh pisan kas. Rada adoh. Iya, teko ngendi enggak? Nah, tanda Mas. Kasih tanda. Saya ceknya itu tampahnya di mungkin kena telek iki. Oleh telek masih. Seneni mboke iki nggo seneni mboke. Tampahe kena telek. Ayo Mas, selak kesuwen iki nggo. Kita cek keberadaannya ya. Nah, ini anak saya ini enggak bisa ini kalau menggerakkan antena seperti ini, enggak bisa ini. Enggak mau bergerak ya kalau memegang ini. Satu, berarti kalau yang sudah saya masih ada 3 ini. Ini sepertinya satu jalur ini, tak seruet. Kita cek, wis. Kita turunkan, tetapi di sini ya. Ini sepertinya satu jalur ke sana kok. Tak ada rekayasa ini. Mantap. Jadi kalau ke sana berarti di sini ada, kita cek. Nah ini. Ya. Sampai sebelah sininya Mas. Betul. Nah, seperti ini. Betul juga ini. Turok nih sini. Ini selang ya, sini di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini ini tadi, di copotan yang sini tadi. Ini kita lihat dari mana ini? Ini sebenarnya dari sini tadi, yang dari ujung. Nah, seperti ini. Berarti dari sana tadi, poncotan tadi yang tadi, kemudian lewat sini. Kita bedek saja, mungkin perempatannya di sini. Bedek Mas. Nah, ini dia. Kasih tampan. Nah, ini perempatannya dari sana sini, jadi ini. Jadi ini nanti 4 bagian yang akan bergerak. 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah crossnya. Ini ya. Demikian ya untuk uji materi. Nah, uji materi dari apa yang telah saya dapatkan dari cerita orang tua. Katanya kalau dulu itu mencari sumber air menggunakan tampah seperti ini ya. Ternyata itu betul. Jadi ternyata itu benar adanya. Jadi entah kenapa saya juga kurang tahu alasannya secara logika, secara ilmu, karena saya tidak percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau di logika tidak masuk, saya tidak akan percaya. Tetapi ini mungkin karena bentuknya ini kalau menurut saya. Kalau kelapa itu
juga karena bentuknya. Kemudian kalau yang ini adalah dari gelombang bawah kemudian ke badan kita, kemudian badan kita menyerasikan ya, menyerasikan seperti ini. Dia akan bergerak seiring detak jantung kita. Lebih besar kecilnya bagaimana? Kalau kecil itu kalem mas, kalem gitu. Tapi kalau besar seperti ini, kayak dipoklek-taklek nih. Nah, seperti itu kalau besar. Mungkin itu konten saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anda semuanya yang pada suatu saat akan mengalami kesulitan air. Tapi saya doakan tidak akan kesulitan air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.